Pada episode kali ini, kita kedatangan seorang tamu istimewa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi. Kami perkenalkan Teh Nana. Ya, halo Teh halo, Nana, Kang. apa kabar? Baik, Kang Arya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Baraya sekalian, kali ini kita akan membahas dengan Teh Nana terkait dengan seputar keuangan syariah, gitu. Karena beliau ahlinya ini di dunia persyariahan, ekonomi syariah ya Teh ya. Oke Teh, Ya, gimana Kang? kita mulai saja ya Oke, obrolannya. boleh. Kita ngobrol santai Baraya sekalian tentang keuangan syariah. Kita gali lebih banyak ilmu beliau. Gini Teh, Ya. apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan keuangan syariah? Gitu, Teh. Sebenarnya keuangan syariah itu kan sesuatu hal yang baru ya, meskipun memang dari lama sudah ada ya. Ya. Jadi keuangan syariah itu salah satu manajemen keuangan yang mengedepankan tidak hanya prinsip dari undang-undang saja, tapi dari prinsip syariahnya. Oh, Nah, ya, ya. Oke. prinsip syariah itu kan selalu identik dengan agama kita ya, Ya, agama ya, Islam yang ya. selalu berpegang pada dua hal, yaitu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jadi seluruh kegiatan ekonomi yang dilaksanakan selain itu harus legal, itu wajib Ya. legal yang pertama, Ya, tetapi ya. juga dia harus memenuhi dua hal lainnya, Apa yaitu itu? tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis tadi. Oh, oke. Jadi itu Baraya sekalian terkait penjelasan singkat mengenai keuangan syariah. Nah, ini Teh, di negara kita ini tentunya ya, di Indonesia, ini kan banyak lembaga keuangan itu. Nah, apakah lembaga keuangan yang ada di negara kita itu mengharuskan adanya pengelolaan keuangan secara syariah atau seperti apa? Karena pemerintah mewajibkan setiap lembaga keuangan itu harus memiliki manajemen lembaga keuangan berbasis syariah. Oh. Jadi kalau kita lihat hampir semua bank Ya, itu betul, betul. pasti ada syariahnya kan? Oh, ya, ya, ya. Jadi memang harus ya, Iya. harus ada pengelolaan keuangan yang dalam hal ini berbasis syariah. Jadi tentunya kan ya. karena kalau tidak mengikuti peraturan itu kan kalau di kita jadi masuknya ke dalam ilegal. Oh, Ya, melegalkan ya, ya, ya. lembaga saja sebenarnya Oh, salah gitu. satunya. Gitu, Baraya sekalian. Nah, terkait pengelolaan keuangan syariah nih, tentunya kan pasti ada prinsip-prinsip ya dalam pengelolaannya. Nah, prinsip-prinsipnya apa aja itu Teh? Saya sering menyebutnya kalau prinsip syariah tuh anti maghrib, Kang. Waduh. Ya, wah Bu nggak boleh sholat maghrib dong. Nggak gitu. Jadi anti maghrib tuh MA-nya itu adalah kesingkatan dari maisir. Jadi setiap kegiatan ekonomi itu tidak boleh mengandung maisir. Wah, maisir itu sejenis apa? Tumbuhan kah? Hewan kah? Ya, atau penyanyi cilik kah? Siapa tuh? Oh, zaman saya kecil itu Kang Haryo. Kang Haryo udah umur berapa? Kalau ya maisir itu kalau bahasa kitanya itu adalah judi, di mana sederhananya yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan yang kita dapatkan. Kan kita tahu tuh Pak ya, kalau judi itu ya kita kalau di kampung biasanya kalau ada orang hajatan tuh suka ada tuh di pojokan-pojokan Oh, gelap ya, ya. betul, Nah, betul. ada orang ngampar gitu ya, gambar-gambar, nanti milih gambar yang mana. Padahal Ya. kan peluangnya itu dari satu orang itu sangat kecil sekali. Jadi dia hanya usaha duduk saja, tapi dia mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi itulah kenapa maisir itu tidak diperbolehkan. Itu MA-nya. Nah, MA-nya ya. kalau GH-nya itu adalah goror. Goror. Apa tuh goror? Goror itu serem gitu bukan? Wow, horor. Horor. Ya, ya? goror itu kayak jangan sampai membeli kucing dalam karung, Kang. Jadi kalau dalam transaksi ekonomi, jual beli mau jasa maupun barang, itu harus jelas apa yang diperjualbelikannya. Oh, ya. Jadi kalau misalkan mau hitbah cewek juga kan harus jelas, Iya, kan? iya. Harus jelas bibit bebet bobotnya. Iya. Jangan sampai yang penting mah cinta aja, yang Iya. penting mah umur udah mau habis nikah aja sama siapa gitu ya. Kan nggak bisa gitu ya. Pas sudah nikah teh nggak jadi gini kan. Iya. Ya. Jadi kalau di daerah Karawang itu kan masih banyak sawah ya. Zaman dulu mungkin sekarang juga masih ada.
Kang Haryo tahu sistem ijon enggak? Ya, Ya. John. Masih ada di sini Karawang. Masih beberapa. Sistem ijon itu seperti ini. Misalkan kalau saya punya pohon mangga 3, nah padahal mangganya itu masih dalam bentuk bunga. Kita belum tahu mangga itu kualitasnya bagus ataukah tidak. Tapi sudah banyak orang yang datang. Pokoknya saya mau membeli 3 mangga ini sebesar 5 juta rupiah. Nah, jadi sistemnya borongan. Tetapi borongan di sini belum jelas barangnya. Karena tadi mangganya kan belum tahu itu kualitasnya bagus atau tidak. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena nanti akan ada satu bagian atau satu orang yang merasa dijolimi. Maksudnya ketika hasil mangga itu bagus, ya berarti si pemilik mangga itu merasa dirugikan karena mungkin penghasilannya jika mangga itu dijual dalam keadaan utuh tanpa ada sistem ijon tadi, dia bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Lebih, tetapi juga kita kan harus mempertimbangkan hama juga. Betul, mangga itu biasanya kan kalau kelelawar tuh suka makan yang manis-manis ya. Betul. Ya, belum makanya lagi kalau ada yang lewat kan. Tanpa sepengetahuan. Itu juga hama kan. Iya, soalnya kan gini. Kalau kelelawar tuh suka yang manis-manis ya, Kang Haryo ya. Jadi kalau cowok suka yang manis-manis, berarti dia sejenis kelelawar. Ya makanya itu kenapa godor itu tidak diperbolehkan karena tadi karena akan ada satu orang atau satu penjual maupun pembeli yang merasa dirugikan. Kemudian ribnya apa? Tentu ini sudah sering ya banyak kita ketahui yaitu riba. Ya. Itu para itu tadi prinsip-prinsip keuangan syariah. Saya baru tahu itu ada istilah anti maghrib. Jadi bukan anti maghrib dalam artian nggak boleh sholat maghrib. Awas ya, jangan salah. Anti maghrib, maghribnya itu adalah singkatan tadi maisir, goror, sama riba. Itu prinsip-prinsipnya. Oke teh. Kemudian untuk keuangan syariah ini kan tentunya ada produk-produknya ya. Nah itu kira-kira apa saja sih produk-produk? Saya contohkan kan produknya itu kan banyaknya asuransi syariah sekarang ya. Kemudian ada juga kalau konvensional itu leasing Kang. Leasing finance ya. Kalau kayak beli motor atau mobil. Tapi dihajar sama keuangan syariah itu namanya ijaroh. Iya, jadi sama sewa itu prinsipnya ijaro atau bahasa kita itu prinsip sewa. Jadi prinsipnya kalau kita meminjam atau kita membeli mobil atau motor secara kredit itu sebenarnya kita hanya menyewa saja. Jadi misalkan saya ngambil motor selama 3 tahun, ya berarti saya menyewa motor tersebut selama 3 tahun. Kemudian biaya ujrohnya itu timbal baliknya itu adalah membayar angsuran kalau bahasa konvensionalnya itu setiap bulan sekian ratus ribu. Jadi selama itu belum sampai 3 tahun dari akad awalnya itu masih milik leasing. Nah kalau misalkan dibahas tetapi perbedaannya konven dengan itu kalau di konvensional kan ketika itu misalnya nih ada orang yang wan prestasi, ada nasabah wan prestasi misalkan padahal sisa angsurannya itu masih baru 5 bulan lagi. Kan kalau sekarang mah suka main tarik aja ya. Ada keterlambatan tarik. Langsung tarik. Nah, kalau di syariah itu dia sisanya itu nanti kan dilelang ya. Dilelang itu misalkan sisa angsuran sisa pokoknya itu sebesar 2 juta. Nah, ternyata pada saat si motor itu dilelang yaitu laku misalkan 5 juta ya, yang diambil oleh dealer atau leasing itu hanya 2 juta saja. Tapi 3 jutanya dikembalikan kepada nasabah. Nah, gitu. Nah, seperti asuransi juga sama. Kalau di konvensional itu kan kalau kita masuk asuransi kemudian kan dicari kan lebih mau ke mana pendidikan asuransinya, ke kesehatan atau lebih ke investasi. Jadi kalau misalkan saya lebih ke investasi, maka investasinya misalkan sekian persen, pendidikannya sekian persen. Nah, dengan pokok sekian dan yang lain. Tetapi kalau di syariah itu ada yang namanya dana tabaru, yaitu dana tabaru dana hasil kolektif dari semua nasabah. Jadi misalnya ada satu asuransi
ada misalkan 20 nasabah atau 100 nasabah. Nah, dari 100 nasabah itu ada satu nasabah yang mengalami misalkan dia asuransinya kebakaran rumah atau kebakaran toko. Di rumah jarang sekali diasuransikan ya. Biasanya tempat usaha kalau diasuransikan. Nah, dana talangan tabaru ini yaitu dana yang diambil dari semua nasabah. Jadi dari misalkan Mas Haryo pokoknya per bulan tuh 500.000, bayar pokoknya 300.000, 100-nya untuk investasi, 100-nya itu dana tabaru. Dana tabaru itu dana yang akan digunakan ketika ada salah satu nasabah yang mengalami musibah. Seperti itu. Tabaru. Ya. Tabaru. Oh ya, nggak bisa di ini. Gambarkan. Oke, sedikit agak menarik ke belakang. Jadi perbedaan keuangan konvensional dan syariah. Ya. Ini kalau di mindset saya ya, entah betul atau enggak yang tadi sempat Teh Nana sampaikan, leasing ya. Apakah betul konvensional itu adalah yang kita akad, sebetulnya yang akad yang kita buat itu adalah uang. Tapi kalau syariah kita akadnya barang. Apakah seperti itu? Jadi apakah memang seperti itu? Jadi garis atau prinsip ataupun perbedaan yang menonjol antara keuangan konven dengan syariah itu apa? Nah, satu hal, di syariah itu uang tidak diperbolehkan menjadi sebuah komoditi. Ya. Jadi meskipun di syariah ada yang namanya pembiayaan, tapi judulnya pembiayaan usaha, itu namanya mudharabah, musyarakah. Itu pembiayaan, tapi sistemnya kalau dia pembiayaannya sistemnya jenis usaha atau kerjasama, jadi harus jelas memang bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah, tapi jelas itu digunakan untuk usaha. Jadi bukan uang yang dibungakan, tetapi usahanya. Nanti pada saat usahanya berjalan, nanti akan ada yang namanya nisbah atau bahasa sederhananya bagi hasil. Misalkan dari 100 juta kesepakatan antara nasabah dengan bank itu biaya nisbahnya itu 60-40%. 60 untuk bank karena bank itu pemilik dana, 40% untuk nasabah karena dia pengelola dana. Jadi misalkan dari 100 juta pembiayaan yang dilakukan, dapat untung bulan itu 1 juta, maka nanti di bulan tersebut 600.000 untuk bank, 400.000 untuk nasabah. Jadi tidak ada tuh kalau misalkan secara teori ya, Kang ya, pembiayaan yang dibiayai oleh lembaga keuangan syariah itu tidak ada kita minjam 100 juta kemudian ada angsuran setiap bulannya. Tidak seperti itu, tetapi harus jelas uang tersebut digunakan untuk apa, usahanya apa. Jangan sampai si nasabah minjemnya di lembaga keuangan syariah, tapi nanti di usahanya untuk menjual minuman keras misalkan. Itu kan sudah jelas sudah diperbolehkan. Kemudian kalau syariah itu kan ini sharing profit dan sharing itu juga loss juga. Makanya pada saat dulu Kang adanya krisis ekonomi 98, kalau Akang lihat, kalau nanti kita lihat laporan keuangan itu lembaga keuangan berbasis syariah itu yang paling stabil gitu. Karena apa? Ya karena loss-nya aja di-sharing gitu, ruginya aja di-sharing. Kalau di syariah itu yang namanya profit dan risk itu kan selalu berbanding lurus. Semakin besar profit, maka risknya pun akan semakin besar. Oh iya. Itu baraya pesan beliau. Oke, kita lanjut Teh. Ini lebih luas lagi ya, kita ngobrol lebih luas lagi di negara kita, kaitan dengan kita juga ini. Tahun 2008, kalau nggak salah sekitar 2008 itu pemerintah itu kan mengeluarkan surat berharga syariah negara, itu kan SPSN. Nah, setahu saya ini SPSN itu kan bagian dari sukuk ya. Sukuk itu kan kalau nggak salah ini, mohon maaf Bu dosen kalau saya salah ini. Ada sukuk retail, sukuk syariah dan lain sebagainya gitu kan Teh. Nah, sebetulnya apa sih sukuk itu? Kan mungkin baraya banyak yang belum tahu juga ya. Kemudian cara mendapatkannya seperti apa? Lebih tepatnya sukuk retail itu kan ada dua ya, sukuk itu kan sukuk retail dan sukuk tabungan. Tetapi mungkin yang agak beda syariah sama konvennya ya Kang ya, antara sukuk dengan sun.
Oh iya. Sun bukan cium sunnya Oh, Kang iya, iya. tapi surat utang Iya, negara iya. Kang ya. Iya. Kalau sukuk atau SBSN tadi surat berharga Syariah negara. syariah negara Ya. itu biasa disebut dengan sukuk, itu merupakan efek syariah Mm-mm. yang salah satu sertifikat bukti kepemilikan. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau sun kan surat utang Surat negara. utang, betul. Iya. Betul. Sukuk itu dibagi dua, ada sukuk retail Retail. dan ada sukuk tabungan. Bedanya apa? Kalau sukuk retail itu biasanya bisa diperjualbelikan. Mhm. Nah, misalkan saya beli sukuk retail, saya lagi butuh uang nih, dana untuk usaha saya bisa gadekan sukuk retail tersebut. Mm-mm. Nah, sedangkan satu lagi ada sukuk tabungan. Kalau sukuk tabungan itu tidak bisa diperjualbelikan atau digadekan. Mm-mm. Ya, cara mendapatkannya teman-teman tinggal bisa ke bank manapun karena sudah bekerja sama banyak ya. Ya. Dan satu hal, karena sukuk ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh negara, sudah pasti aman, Aman, ya. ya, karena ya semuanya kan dijamin oleh negara. Iya, Bahkan betul. kalau teman-teman bermain saham nih, salah satu dari produk syariah kan di saham juga. Itu lebih milih saham yang milik pemerintah. Mhm. Ya, Ya, aman, karena lebih aman. Ya, ya betul. Jadi memang salah satu memang kan kalau berinvestasi itu kita juga harus melihat salah satu faktornya itu kan sistem keamanannya. Jangan sampai ada bank yang nggak jelas nama banknya apa. Mhm. Kemudian apalagi sekarang banyak ya. Jangan bank deh, kalau bank rata-rata semuanya sudah berbadan hukum ya. Ada lembaga-lembaga keuangan non-bank nih yang harus banyak berhati-hati Kang. Lembaga-lembaga keuangan non-bank yang memberikan kemudahan, memberikan pinjaman bahkan tanpa agunan. Tapi hati-hati bunganya. Jadi Ya, betul. ya, betul. pinjol-pinjol itu memang beberapa pinjol itu sudah itu OJK kan, tapi Ya. hati-hati ada pinjol-pinjol yang memang belum kerja sama dengan OJK atau di Ya. bawah naungan OJK Ya. itu. Kalau saya bilang sih lebih kepada Bank Emok versi milenialnya. Ya, kalau dulu kan Bank Emok tuh yang keliling-keliling ya, pakai kertas yang butut ya Kang ya. Sekarang mah cukup KTP difotoin aja gitu kan. Tahu-tahu betul. nunggak 1 bulan karena saya beberapa kali kan banyak ada yang WA bahkan SMS itu ya itu karena kan sistem pinjol itu tadi dia tuh menarik namanya kontak. Jadi otomatis ketika oke ada berbagi kontak. Nah, kontaknya itu otomatis ditarik oleh pihak pinjaman online tersebut. Jadi ketika si nasabah itu mengalami tadi wan prestasi, sebenarnya kan bukan wan prestasi, mereka itu kadang telat sehari aja. Ya. Itu sudah meneror keluarga dulu Mhm. dengan menyebutkan nama. Saya pernah dapat SMS seperti itu. Kebetulan saya sedang lagi ngurusin asuransi di bank. Ternyata salah satu karyawannya itu mungkin dia minjam pinjaman online sampai keluar Kang. Karena memang sisi psikologis ya. Ya. Ya, itu memang jauh dari syariah sekali. Oke, jadi kembali ke sukuk tadi teh atau SPSN lah katakanlah. Nah, manfaat bagi negara tentu ya, Oh, iya. tentu lebih besar manfaat bagi negara. Apa? Kemudian masyarakat yang ikut berpartisipasi ini keuntungannya apa gitu kan? Otomatis kan tentu masyarakat misalnya dia beli saham ataupun SPSN itu, kemudian apakah itu menjadi salah satu pintu pendanaan bagi negara atau seperti apa? Gitu. Oke, ya. Tadi di awal kan SBSN atau sukuk ini sebenarnya agak sedikit sama ya dengan SUN tadi. Ya, Salah satu kesamaannya itu adalah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, perbedaannya SBSN dan sukuk ataupun SUN ini persamaannya dulu deh. Persamaannya sama-sama pendanaan untuk APBN. Oke. Nah, tetapi kalau si sukuk ini Sukuk. selain APBN itu untuk infrastruktur Oh, juga. iya. Nah, tadi ketika ada pertanyaan, lalu kontribusinya apa untuk negara? Ya tentu berbicara tentang infrastruktur. Ya. Dulu Kang Haryo pernah ngalamin nggak ke Bandung pakai jalan lama? Pernah, tapi Ya. kalau jalan kaki belum. Jalan Masya lama Allah pernah. ya. Iya. Jalan lama itu sampai 5 jam lebih ya Kang Iya. ya? Nanti mungkin bisa jalan kaki tapi lewat jalan tol. Nah, itu salah satunya pembiayaan yang
dari sukuk tadi digunakan untuk infrastruktur. Nah, bahkan Pembiayaan sekarang ya. pembiayaan infrastruktur dari negara. Nah, untuk SBSN atau sukuk ini yang bisa dikenal itu ada namanya plafon tetap dari pemerintah yang dibebankan. Nanti kita akan mendapatkan bunga. Mungkin kalau bahasa bunganya itu untuk sun, tetapi untuk sukuk itu lebih kepada ujroh. Bagi hasil bukan ya? Ya, ujroh. Jadi gini, ujroh itu kan jadi biaya sewa. Jadi kembali lagi di syariah uang tidak menjadi komoditi. Jadi bukan berarti saya ngasih ke pemerintah misalkan 10 juta. Kemudian kalau jadikan komoditi udah 10 juta harus jadi 20 juta. Tidak seperti itu, tetapi ada ujrohnya. Kita menitipkan uang ke pemerintah untuk dikelola kembali menjadi APBN, untuk membantu APBN yang nanti akan menjadi tadi bisa menjadi bangunan sekolah, bisa jadi halte-halte, bisa jadi misalkan mungkin sekarang MRT juga kan kereta cepat salah satu jadi infrastruktur juga. Itu juga kita akan mendapatkan persenan. Kalau tidak salah saya baca itu untuk retail sekarang itu 5,01%. Dan itu akan diberikan per bulan kepada nasabah yang memiliki sukuk. Bayangin kan kalau katanya kalau orang pintar itu kita kerja untuk uang ya, tapi kalau orang cerdas uang yang bekerja untuk kita gitu. Betul itu teh. Oh, gitu para sekalian. Jadi memang sukuk atau SBSN ini salah satu yang mempunyai kontribusi besar terhadap negara kita. Saya jadi ingat ini teh. Apa tuh? Jadi ada beberapa aset negara ya, barang negara itu memang yang dibiayai dari SBSN. Ya, jadi bukan mengambil dari dana yang sudah ada, tapi memang dari SBSN itu. Jadi dari SBSN itu pemerintah menghasilkan beberapa aset yang tadi Teh Nana sampaikan, infrastruktur, mungkin MRT, mungkin ada beberapa bangunan kantor pemerintah yang diadakan dengan berasal dari dana SBSN atau sukuk itu teh. Jadi begitu para sekalian seputar keuangan syariah yang kita obrolkan bersama dengan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Teh Nana. Terima kasih para sekalian, kita telah sampai di penghujung acara episode kali ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jangan kendor, kita lawan bersama COVID-19. Sampai jumpa.